Kalau disingkat adalah jamal tugas capek banyak. Ada apa dengan jamal tugas capek banyak? Ja adalah jaringan. Kemudian mal adalah malas belajar, siswa malas belajar. Tugas yang diberikan siswa sangat banyak. Kemudian capek, selama PJJ online siswa capek belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah banyak di sini artinya materi yang disajikan banyak. Nah, baiklah kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ja, yaitu jaringan. Jaringan sendiri itu ada 3 kategori. Yang pertama, jaringan putus, bisa juga lampu mati. Kemudian berikutnya lagi, saat kita koneksi ke Zoom Meeting atau Google Meet, ini tidak bisa nyambung. Nah, bisa juga saat kita mengirimkan tugas atau mengirimkan ulangan atau mengirimkan penilaian harian atau kita mengirimkan ujian, tidak bisa masuk. Oke, kita ikuti satu persatu, yaitu listrik mati atau tidak ada koneksi internet. Nah, hal ini sering terjadi ketika kita mau belajar online, kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa karena listrik mati. Nah, selain itu disebabkan juga karena perangkat kita tidak mendukung, mungkin baterainya habis, atau bisa juga karena kita tidak ada kuota belajar. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan internet ini. Nah, selanjutnya inilah solusinya. Yang pertama, pastikan kuota belajar kita banyak. Ketika kuota belajar kita banyak, maka kita bisa mengaksesnya. Solusi kedua, ketika kita mendapat gangguan dalam PJJ, pasti ada tugas atau informasi yang tertinggal. Maka yang kita lakukan adalah bertanya kepada teman tentang materi atau tugas yang diberikan agar materi tidak tertinggal. Solusi ketiga, minta nomor HP Bapak Ibu guru yang mengajar. Tujuannya untuk memberitahukan, menginformasikan kejadian yang dialami. Hal ini berguna juga untuk minta bimbingan kepada Bapak Ibu guru. Nah, sekarang apa peranan orang tua ketika anak menghadapi masalah ini? Nah, peran orang tua adalah memfasilitasi semua dalam PJJ online ini. Mungkin kuotanya disiapkan, bisa juga mungkin perangkatnya atau motivasi dorongan, itu juga penting. Masalah jaringan yang kedua adalah kita tidak bisa masuk ke Google Meet atau ke Zoom. Hal ini disebabkan mungkin perangkat tidak menunjang atau mungkin saat yang bersamaan jaringan sangat sibuk. Istilah lain terpental dari Zoom. Bisa juga disebabkan jaringan internet digunakan secara bersamaan sampai lebih dari 2 orang. Solusinya, restart HP atau laptop, atau kita tunggu sejenak, atau jika pakai modem, periksa lampu indikator semua, kemudian di restart atau dicabut terus dicolok lagi. Solusi berikutnya, pastikan perangkat kita menunjang untuk masuk dalam Zoom Meet. Perangkat kita yang jadul memengaruhi kecepatan atau bisa tidaknya masuk ke link Zoom. Pastikan perangkat yang digunakan memiliki kecepatan yang cukup. Masalah jaringan yang ketiga adalah ketika kita sudah mengerjakan, bisa juga mengerjakan tugas, bisa juga mengerjakan ulangan harian, bisa juga mengerjakan penilaian akhir semester atau bahkan ujian. Kita dalam mengumpulkan tugas mungkin lewat Google Classroom atau mungkin Google
disebabkan koneksi internet putus. Bisa juga salah prosedur pengiriman. Bisa juga karena memori Google Classroom guru sudah penuh. Solusinya, pastikan di restart ulang. Bisa juga handphonenya atau bisa juga laptopnya. Nah, kemudian cabut colok, mungkin di bagian powernya atau hubungan jaringan internetnya bisa dicabut kemudian dicolok lagi. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua terhadap masalah koneksi internet? Orang tua dapat menyediakan kuota cadangan sebagai bentuk partisipasi jika kuota belajar sudah habis. Berikutnya lagi, orang tua siap meminjamkan HP untuk cadangan belajar online. Jika berkah melimpah, belikan perangkat cadangan untuk belajar online. Masalah yang kedua yang sering dihadapi siswa adalah malas belajar online. Mengapa anak malas belajar online? Anak malas belajar online karena satu, anak sudah terlalu banyak waktu untuk belajar, mulai dari pagi sampai sore. Bahkan nanti akan disambung lagi malam harinya anak mengerjakan tugas ataupun PR ataupun proyek-proyek yang lain. Nah, berikutnya lagi, anak tidak minat pada bidang akademis atau tidak sesuai dengan jurusannya. Solusinya, temukan minat potensi siswa yang digemari dan bagi orang tua berikan motivasi atau dorongan untuk mengembangkan hal tersebut. Ketiga, bisa juga anak sering dimanja. Nah, ketika anak sering dimanja, yang terjadi adalah anak tidak tahu proses bagaimana mengerjakan sesuatu. Segala sesuatunya yang menyiapkan adalah orang lain, yang menyiapkan orang tua. Nah, mulai sekarang solusinya, stop. Jangan manjakan anak. Ketika kita manjakan anak, anak tidak tahu akan artinya hidup. Untuk itu, anak berikan tugas atau tanggung jawab. Misalkan, dia mengerjakan pekerjaan rumah, bisa juga nyapu, bisa juga ngepel, atau bisa juga mencuci mobil, atau yang lainnya. Itu jauh lebih bagus, membuat anak jadi bertanggung jawab. Nah, berikutnya lagi, kurang perhatian orang tua. Kadang orang tua salah dalam memberikan perhatian. Kadang orang tua memberikan perhatian berupa uang, padahal tidak. Solusinya, perhatian orang tua menjadi peran penting untuk memberikan perhatian batin atau emosional. Misalnya, jalin komunikasi kepada anak. Misalnya, tanyakan keluhan anak atau keluh kesah selama belajar online dan seterusnya. Masalah yang ketiga adalah tugas terlalu banyak. Ketika anak sudah diperhadapkan dengan tumpukan kegiatan yang banyak, ini tugasnya juga banyak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah anak mengumpulkan tugas itu asal-asalan. Atau lebih ekstrim lagi, anak justru malah tidak mengumpulkan tugas. Nah, solusinya, siswa bisa mengerjakan setelah PJJ. Jangan menunda pekerjaan. Gunakan buku pelajaran karena hampir 90% jawabannya terdapat di buku pelajaran. Bisa juga internet untuk menemukan jawaban. Bisa juga mencari di Brainly, Quizku. Bisa juga bentuk grup WA, berdiskusi, bentuk kelompok belajar, tanyakan narasumber. Masalah yang dihadapi keempat adalah siswa capek dengan belajar. Kondisi yang dirasakan siswa saat KBM online, capek secara fisik, bisa juga capek psikis. Kegiatan anak selama berjam-jam hanya duduk melototi HP. Bagi anak yang memiliki kelainan mata atau masalah pada mata, hal ini sangat menyiksa. Capek belajar online disebabkan mata lelah, melihat layar dalam gelap, karena dalam keadaan gelap membuat mata bekerja terlalu berat. Masalah belajar online yang kelima,
banyak bahan pelajaran. Tidak bisa dipungkiri, kemampuan dalam belajar online tidak secepat belajar tatap muka. Waktu belajar online terbatas, sedang materi yang harus diselesaikan banyak. Keadaan seperti ini berdampak pada kecepatan dalam menyelesaikan materi, sehingga pelajaran terhambat atau tertinggal. Walaupun guru sudah memilih materi yang disampaikan adalah materi yang esensial. Solusinya, cepatlah memahami materi pelajaran. Jika siswa cepat memahami materi pelajaran, maka guru pun cepat dalam penjelasan materi pelajaran. Solusi berikutnya, sampaikan kepada guru jika siswa sudah memahami materi yang diberikan, sehingga guru segera beralih ke materi berikutnya. Sebagai contoh, materi yang pernah didapat atau materi yang sama. Nah, sekarang tugas orang tua apa? Tugas orang tua adalah membimbing putra-putrinya saat di rumah. Karena guru tidak bisa memantau